pertimbangan saya yang ketiga adalah target market. Bapak Ibu dalam memilih suatu bisnis itu benar-benar harus memikirkan bisnis ini repeat ordernya tinggi apa tidak. Kalau misalnya yang saya ditawarkan bisnis ini adalah suplemen, mungkin saya nggak ini, karena suplemen itu banyak, saingannya banyak gitu ya. Nah, di sini saya lihat kekuatan dari Swanghorse, pintu masuknya adalah kopi dengan odol. Odolnya juga luar biasa sekali gitu ya. Kesaksiannya banyak sekali. Jadi saya juga ngelihat, aduh ini bagus banget. Bisnis yang bagus adalah kita tidak perlu ngopiak-ngopiak. Atau kita tidak perlu mentelepon semua orang, ayo belanja dong, seperti itu. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang repeat ordernya dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, kopinya kita, odolnya kita, saya sih berharap tehnya tuh nanti akan keluar di bulan Januari. Saya menekankan kepada grup, fokus kepada kopi, odol, dan teh. Walaupun sambil saya berjalan 2 bulan ini, saya lihat ternyata produknya Swanghorse yang lainnya bagus-bagus. Ya suplemennya, ya alat masaknya, dan semua itu bagus-bagus. Jadi bayangin aja ya, kita di sebuah perusahaan yang dia punya pabrik sendiri, sudah 35 tahun, kita tinggal jalanin sistem. Yang lebih bagusnya lagi, kita punya upline yang sudah berhasil. Jadi saya udah nggak usah pusing-pusing memikirkan saya harus bagaimana. Saya cuma tinggal minta, oke, kamu punya apa? Dia kasih saya PowerPoint, image, saya convert semua ke bahasa Indonesia, saya coba jalankan. Jadi walau di awal Agustus tuh saya benar-benar nggak tahu harus bagaimana, tapi hati saya benar-benar melekat ke Swanghorse karena saya lihat ini bisa menolong bangsa Indonesia untuk bangkit gitu ya, untuk sehat dengan cara yang murah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, momentum itu nggak akan datang 2 kali. Indonesia penduduknya 270 juta penduduk. Ini Bapak Ibu harus lihat pemikirannya jauh ke depan, bukan sekarang. Saya suka sedih kalau ada leader ketemu saya nanya, bonus sponsornya berapa? Ininya berapa? Tapi saya jawab dengan, kita harus tenang ya menghadapi seperti itu. Sampai saya bilang, kalau bisnis ini binary atau ada bonus sponsor, malah saya nggak gabung. Jadi, saya butuh perusahaan yang bisa membawa saya 20 tahun ke depan atau lebih panjang lagi. Jadi semua perusahaan MLM selalu gayanya ngomongnya apa Bapak Ibu? Nanti ada warisan. Terbukti nggak memberi warisan? Terbukti nggak sudah 10 tahun bertahan? Kadang-kadang sudah 1, 2, 3 tahun, tapi mereka bangkrut. Ya kan? Tapi kalau di sini setidak-tidaknya 18 tahun di Indonesia tidak ada leader, dia tetap bertahan. Artinya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu mesti lihat berada di perusahaan yang sangat tepat. Menurut saya ya Bapak Ibu ya. Makanya saya menularkan ke Bapak Ibu karena pertimbangan saya lama sekali. 13 tahun saya mencari perusahaan. Waktu itu bulan Maret kalau nggak salah, anak saya yang di Australia ini dia bilang, Mama jalani lagi MLM tapi cari MLM internasional. Saya bilang no way, saya nggak mau jalani MLM lagi. Tetapi dalam hati saya mulai berpikir, saya tahu persis bisnis yang ada passive income-nya. Salah satunya dengan modal yang terkecil adalah bisnis multi level. Jadi Bapak Ibu jangan alergi. Kalau alergilah sama money game. Alergilah sama sesuatu yang nggak jelas. Alergilah yang memberikan iming-iming. Kamu nggak usah kerja, tapi nanti bisa mendapatkan uang, dan itu bagaimana mungkin? Di bisnis ini banyak yang tanya sama saya, Bu Vita, kalau kita misalnya mau punya income besar, berapa manusia saya harus rekrut? Saya bilang di sini bukan tergantung dari manusia, tetapi tergantung dari poin, dari omset. Bagus banget gitu loh. Jadi di sini marketing plan-nya sangat simple, dan Bapak Ibu tahu omset itu ya dihitung dari pribadi dengan grup kita. Di tempat lain belum tentu begitu. Mereka ada sistem tutup poin. Tutup poin itu nggak masuk di dalam hitungan bonus. Tetapi di sini kita mau belanja 1 kotak sampai 500 kotak sekalipun, itu masuk ke dalam bonus. Bagus banget gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang punya upline, coba tanya ke upline yang aktif. Sistem ini sangat bagus. Saya kebetulan senang dengan sistem gitu ya. Jadi saya pelajarin benar-benar gitu ya. Makanya Miss Gan suka kewalahan sama saya karena saya bilang, Miss Gan selalu bilang gitu loh, Bu Vita, rekrut aja. Pokoknya jangan tanya ini. Tapi saya bilang nggak bisa. Kalau dia nggak mau sama bayi boleh, tapi di Indonesia ini orangnya pintar-pintar gitu ya. Jadi saya harus banyak belajar supaya saya bisa memenuhi kebutuhan grup saya ya. Tapi setelah semakin kita pelajarin, luar biasa gitu ya. Marketing plan-nya Bapak Ibu sangat bagus. Kalau nggak bagus, nggak mungkin saya taruh hati saya di Swanghorse. Ya seperti itu ya. Dan
sekarang ini saya senang sekali dalam masa 2 bulan sudah banyak kesaksian dari Indonesia. Saya terima kasih sekali kepada Miss Gan. Semua kesaksian-kesaksian dari grup kita itu difilmkan dan bisa disebarkan untuk kebaikan ya. Jadi Bapak Ibu di sini tinggal jalankan aja. Sistemnya sudah ada, nggak usah terlalu banyak bertanya. Jadi benar omongannya Miss Gan, nggak usah terlalu banyak bertanya, tetapi paling tidak kita tahu core-nya bisnis ini tuh sampai di mana gitu ya. Konsepnya seperti apa, melangkah. Jangan terlalu bertanya. Kalau terlalu banyak bertanya, nanti kita nggak melangkah-melangkah ya Bapak Ibu ya.